Pemirsa, kita kembali bersama Lunchtalk masih mengenai pajak progresif perubahan di tahun 2015. Saya ke Pak Edi dulu. Pak Edi, tadi kan Pak Roni menyinggung, ini masyarakat membayar pajak, keuntungannya buat masyarakat apa? Begitu, mungkin ada apa disebutkan keuntungan kepada masyarakat dan juga mungkin himbauan terkait perubahan peraturan ini begitu. Mungkin secara umum saya akan jelaskan bahwa namanya pajak itu artinya kita membayar pajak, dipungut pajak, iuran wajib tanpa kontraprestasi secara langsung dirasakan oleh si pembayar pajak. Dan pajak itu secara umum, secara teoritis merupakan redistribusi pendapatan dari masyarakat yang memiliki kemampuan lebih kepada masyarakat golongan ekonomi tidak mampu yang dirasakan melalui pembangunan barang-barang publik oleh pemerintah. Seperti itu. Kalau kita lihat tadi bahwa usulan masukan Pak Roni bagus sekali karena selama ini pada saat uang pungutan pajak itu dikembalikan kepada masyarakat dalam rangka pembangunan publik, bahkan untuk pajak kendaraan bermotor sudah diamanahkan. Kalau dalam undang-undang minimal 10% hasil pungut pajak kendaraan bermotor itu harus digunakan untuk membiayai dan pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana jalan dan moda transportasi massal. Tapi kalau di Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 minimal 20%. Hasil pungut pajak kendaraan bermotor itu dikembalikan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan sarana jalan. Di samping itu hasil yang lainnya mungkin untuk pembangunan seperti rumah sakit, sekolah dan lain-lain. Mungkin sosialisasi ini yang perlu disampaikan ke masyarakat. Jadi mungkin nanti masukan akan karena masyarakat pasti banyak, jalanan masih macet, saya dikenain pajak tapi masih macet begitu kan. Pimpinan bahwa apabila ada pembangunan jalan harus dipasang suatu spanduk pengetahuan bahwa pembangunan jalan ini dibiayai dari pajak kendaraan bermotor yang Anda bayarkan melalui PKB setiap tahun. Jelas itu, gitu ya. Akan nanti kita coba sampaikan masukan. Terima kasih Pak Roni. Baik, Pak Edi, ini terakhir nih Pak. Kemudian kalau menurut Anda ini sekali lagi nih ya, dijelaskan lagi kepada masyarakat bagaimana cara menghitung pajak kendaraan bermotor mereka ini supaya mereka bisa mengkontrol nanti pada saat membayar pajak angkanya nggak bikin kaget. Nah ini mungkin Bapak punya cara yang paling efektif dan juga efisien. Kalau cara perhitungannya adalah besaran tarif tadi dikalikan nilai jual kendaraan bermotor. Nah, nilai jual kendaraan bermotor ini sudah ditetapkan dalam satu tabel melalui keputusan Kementerian Dalam Negeri, di mana nilai jual kendaraan bermotor ini diperoleh dari rata-rata harga pasaran umum yang berlaku. Itu bisa diambil, ada standarnya mungkin dari website tertentu atau bagaimana? Jadi untuk mengetahui berapa nilai jual kendaraan bermotor kita dan berapa kita akan melakukan pembayaran pajak, katakanlah minggu depan pajak saya habis dan saya harus membayar, kita bisa mengakses di smartcity.jakarta.go.id. smartcity.jakarta.go.id. Kita tinggal ketik nomor polisinya milik kita, nanti akan tertera semua tertampang. Ketika sudah keluar nomor jual pajaknya, lalu kemudian perhitungannya? Perhitungannya langsung tarif pajaknya dikalikan dengan nilai jual kendaraan bermotor tadi. Tarif pajak tergantung. Kalau kepemilikan pertama ya 2% kali nilai jual. Langsung bisa kelihatan dan berapa besar pajak yang harus dibayar. Kalau kedua, ketiga, seterusnya begitu ya? Kelihatan langsung sudah terpampang. Bahkan kalau kita ke kantor-kantor pemerintah seperti kantor Dinas Pelayanan Pajak yang di Abdul Muiz, di situ ada pusat layanan informasi, kita touchscreen, kita tinggal ketik nomor polisi kita akan ketahuan. Pemiliknya siapa, berapa rupiahnya, berapa nilai jualnya, dan berapa pajak yang harus dibayar. Baik. Terakhir kepada Pak Roni, mungkin imbauan Anda kepada masyarakat seperti apa nih Pak? Ya mungkin itu tadi, masyarakat kan harus tahu dulu kan bahwa ternyata sejak 1 Juni PKB itu naik, dan perlu ada sosialisasi. Kedua, kadang-kadang ketika kita akan membayar pajak kan harus nunggu, kita nggak tahu berapa jumlahnya. Seharusnya kenapa nggak bikin model SMS gateway? Ada nomor telepon tertentu, bikin nomor mobil saya gitu kan, berapa pajaknya, sehingga ketika datang ke konter itu dia udah tahu uangnya. Jadi selama ini yang jadi kan saya datang ke konter, ngira-ngira aja uangnya berapa kan. Nah, seharusnya idealnya 1 minggu sebelum itu atau 1 hari sebelumnya saya bisa SMS ke Pemprov, bisa menyediakan fasilitas itu sehingga dia tahu berapa uang harus dibayar. Sementara ini paling bisa dicek ya di smartcity.jakarta.id ya untuk pemirsa yang ingin menghitung begitu kira-kiranya seperti apa. Baik, Pak Edi dan juga Pak Roni, terima kasih sudah mau berbagi informasi dengan kami. Kita tunggu nanti perbaikan pelayanan informasi ya, baik sebuah yang kita sudah diskusikan tadi. Selamat siang Pak Edi dan juga Pak Roni, dan pemirsa, demikianlah dialog Lunchtalk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email news@berita1.tv. Ya, atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Dan pemirsa, nantikan Lunchtalk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama saya Ira Syarif. Saya Kevin Egan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.